Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membuat maskot dari kue kering yaitu nastar. Rasanya enak banget, teksturnya lembut dan juga lumer banget. Ini nggak perlu digigit ya, jadi masuk ke mulut langsung lumer. Dan di sini juga aku akan kasih 6 tips supaya nastarnya itu nggak retak ketika dipanggang. Nah, mau tahu gimana cara buatnya? Yuk nonton video ini hingga selesai. Untuk bahan pertama, siapkan 250 gram margarin mix butter. Untuk mereknya aku pakai Royal Palmia. Tambahkan 80 gram gula halus. Kemudian ini akan kita aduk menggunakan whisker seperti ini hingga tercampur rata dan lembut. Ini bisa juga di mixer ya, pakai speed paling rendah. Sebentar aja asal tercampur. Kalau udah, tambahkan 2 kuning telur. Diaduk lagi hingga tercampur rata dan supaya teksturnya makin lembut. Nah, kira-kira sampai lembut seperti ini ya. Untuk bahan keringnya, yang pertama siapkan 350 gram tepung terigu protein rendah. Ini aku masukkan setengahnya dulu. Ini aku masukkan setengahnya lagi. Tambahkan 50 gram tepung maizena dan 10 gram susu bubuk. Terus ini akan kita aduk hingga tercampur rata, pelan-pelan aja. Kita aduknya menggunakan spatula. Nah, hingga tercampur rata seperti ini. Selanjutnya ini akan kita cetak menggunakan sendok takar aja supaya lebih cepat. Ini aku pakai yang takaran 7,5 gram ya. Kalau teman-teman mau timbang manual juga nggak apa-apa ya. Tapi menurut aku lebih cepat kalau pakai sendok takar seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, semuanya udah selesai aku cetak seperti ini. Kemudian ini akan aku tutup menggunakan plastik supaya permukaannya nggak kering. Untuk selai nanasnya ini udah aku bulat-bulatkan kayak gini. Dan untuk resepnya bisa klik di pojok kanan atas ini. Ambil satu adonan, kemudian kita bulatkan dan akan kita pipihkan lagi. Lalu kita isi dengan selai nanas. Untuk berat selai nanasnya masing-masing sebesar 3 gram. Selanjutnya ini akan kita tutup lagi dan pastikan ini benar-benar rapet ya dan gak ada selai nanas yang keluar. Kemudian ini akan kita bulat-bulatkan sampai benar-benar mulus dan gak ada garis-garisnya. Kalau udah, kita akan tata di atas loyang. Untuk loyangnya ini gak usah dioles apa-apa karena nanti gak akan lengket sama sekali. Nah, untuk satu loyang ini udah selesai, siap untuk kita oven. Masukkan ke dalam oven yang sebelumnya udah dipanaskan selama 10 menit. Ini aku letakkan di rak tengah. Kita oven dengan suhu rendah 125 derajat menggunakan api atas dan api bawah selama 20-25 menit tergantung oven masing-masing. Setelah 20 menit ini akan kita angkat. Hasilnya nggak ada yang retak sama sekali dan ini akan kita tunggu sampai benar-benar dingin atau minimal hangat kuku. Tips supaya nastarnya nggak retak. Yang pertama, jangan mengulen adonan menggunakan tangan, pastikan kita mengaduk menggunakan spatula. Yang kedua, pastikan kita membulatkannya benar-benar sampai mulus dan gak ada garis-garisnya. Yang ketiga, kita akan gunakan suhu rendah 120-130 derajat atau menggunakan api kecil ketika menggunakan oven tangkring. Yang keempat, pastikan selai yang kita gunakan itu benar-benar kering, bukan selai yang masih berair. Yang kelima, pengolesan kuning telurnya harus benar-benar tipis ya. Dan yang terakhir, pastikan setelah kita oles menggunakan kuning telur, kita oven dengan suhu rendah 100 derajat ya, menggunakan api atas. Nah, itu dia tips dari aku berdasarkan pengalaman aku selama membuat nastar. Nah, ini nastarnya udah dingin, kita akan buat bahan olesannya. Kita akan menggunakan 2 kuning telur, tambahin dengan 1 sendok makan minyak goreng.
Tambahin 1 tetes pewarna kuning telur supaya nanti warnanya lebih cantik, atau bisa juga pakai warna orange ya. Terus ini akan kita aduk hingga tercampur rata. Nah, seperti ini siap untuk digunakan. Kita akan oles secara merata di permukaan nastarnya. Pastikan kita mengolesnya tipis-tipis ya. Usahakan teman-teman menggunakan kuas khusus nastar atau pilih kuas yang bulunya halus ya, supaya nanti nggak ada garis-garis di olesan kuning telurnya. Dan ini aku pakai kuas khusus nastar, bisa dibeli di toko plastik ataupun online shop. Lakukan hingga semuanya selesai. Kalau olesan pertama udah kering, ini akan lanjut aku oles lagi. Jadi total mengolesnya sebanyak 2 kali. Kalau dioles sebanyak 2 kali itu nanti hasilnya akan lebih cantik dan juga glowing. Kalau udah, ini akan kita oven lagi. Kita akan oven dengan suhu 100 derajat api atas aja selama 7-10 menit. Kalau udah matang, segera diangkat. Dan kita biarkan aja di dalam loyang sampai nggak panas lagi. Nah, ini dia penampilan nastarnya, warnanya cantik banget dan juga nggak gosong ya bawahnya. Ini glowing banget. Supaya lebih cantik, ini bisa kita alasi dengan paper cup nastar yang kayak gini. Terus bisa kita masukkan ke dalam toples. Nah, ini dia kue nastarnya udah selesai kita buat. Hasilnya cantik banget, warnanya bagus dan juga ini glowing banget. Untuk warna bagian bawahnya juga bagus, enggak gosong sama sekali. Pastinya ini nggak retak ya teman-teman, warnanya bagus, glowing. Dari patahannya aja kelihatan banget kalau nastarnya ini super lembut dan juga lumer banget. Isiannya banyak dan juga seger banget selainya. Ini ketika masuk ke mulut tanpa perlu digigit, ini udah langsung lumer. Bisa dilihat, ini aku tekan perlahan aja kayak gini langsung ngeprul gitu ya. Recommended banget buat dicobain, semua orang pasti suka. Sekian video dari aku hari ini. Makasih banyak udah nonton. Maaf kalau ada salah dalam penyampaiannya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.